mengatasnamakan proyek negara padahal itu adalah proyek elit. Dimana kalau misal proyek elit itu membawa namanya sendiri, misal saya ingin membangun jalan tol misalnya, akan tetapi mengatasnamakan PT. Ya kalau misal tanah itu dijual, kalau nggak dijual masa iya jalan tol belok gini karena melewati tanah yang tidak mau dijual. Itu kalau misal mengatasnamakan PT. Akan tetapi kalau misal mengatasnamakan negara, mau tidak mau harus pergi. Maksudnya bukan digusur ya, akan tetapi dibeli pergi. Kalau mengatasnamakan perusahaan belum tentu, walaupun diberi uang, walaupun dibeli belum tentu mau. Tapi kalau sudah mengatasnamakan negara, mau tidak mau harus mau, karena itu adalah kepentingan, mengatasnamakan kepentingan umum. Kemudian contoh yang kedua ini seperti halnya UMKM. Kalau kita lihat UMKM itu kadang-kadang kalah dikarenakan apa? Saingnya para raksasa. Kemudian aturan tersebut lebih memihak kepada raksasa. Kira-kira UMKM bisa naik? Tidak bisa. Kemudian contoh lain seperti halnya sumber daya alam dikuasai oleh beberapa kelompok saja. Oh kan, bukannya dikuasai negara, bukankah itu dikelola oleh negara? Nah, buktinya emang dikelola negara, memang atas nama negara. Tetapi di dalamnya coba lihat siapa yang di dalam. Loh, kok bisa mereka yang ada di dalam? Ya, kita tahu sendiri, mereka juga anggota. Jadi inti kritik kepada oligarki itu adalah yang kita benar-benar takutkan ketika oligarki itu ada di dalam sebuah sistem politik, apalagi masuk kepada partai. Takutnya kebijakan-kebijakan tersebut itu tidak memihak terhadap rakyatnya, akan tetapi lebih memihak kepada proyek-proyek strategis mereka. Itu yang ditakutkan. Akan tetapi pembicaraan saya ini bukan membicarakan tentang Indonesia ya, enggak. Kita tidak berbicara tentang Indonesia, ya pokoknya kita berbicara oligarki pada umumnya, begitu ya, yang sering dibahas pada forum-forum pada umumnya. Jadi saya tidak menyebutkan nama-nama tertentu ataupun perusahaan-perusahaan tertentu, tidak. Tetapi saya memberikan gambaran umum ketika oligarki masuk kepada politik, maka ada efek-efek yang harus kita terima. Kenapa kok oligarki itu bisa masuk kepada sebuah politik? Dikarenakan memang aturannya demikian. Kalau memang aturannya tidak demikian, nggak mungkin mereka masuk karena politik. Maka pertanyaannya, ini yang salah orangnya apa sistemnya? Kalau dibilang orangnya, ya semua orang, maaf ya. Kalau misal ini adalah kesalahan orangnya, ya kebanyakan orang, manusia pada umumnya ketika hartanya berlebih, dia kemudian muncul potensi serakahnya. Tetapi kalau potensi serakahnya itu dibatasi oleh sistem, maka yang terjadi adalah keserakahan itu akan terbatasi. Nah, masalahnya ketika yang namanya manusia lebih condong kepada keserakahan, kemudian sistem tidak membatasi, maka keserakahan itu masuk ke ranah politik dan akan menguasai politik. Nah, sekarang saya tanya lagi, ini salah orangnya apa sistemnya?